Assalamualaikum Pak Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Mas hari ini? Kabar baik-baik saja, aman-aman saja, tanpa masalah. Alhamdulillah, berarti sehat dan luar biasa ya Pak. Oke, sehat. Baik, hari ini kita bincang-bincang sedikit dalam kegiatan praobservasi yang nantinya untuk melihat kesiapan belajar Bapak yang akan Bapak laksanakan di kelas nantinya saat observasi. Kemudian di sini saya ingin membantu Bapak menggali potensi diri yang ada pada diri Bapak dan juga murid-murid sehingga pembelajaran yang Bapak lakukan nanti di kelas menjadi semakin lebih baik hendaknya. Bapak bersedia? Ya, saya sangat bersedia. Saya ingin tahu apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai dari murid-murid pada pertemuan atau praktik pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nantinya. Ya, baik. Tujuan pembelajaran pada saat pembelajaran nanti akan saya laksanakan adalah murid-murid atau peserta didik mampu atau dapat menentukan daerah hasil atau rank bila domain atau daerah asal diketahui dengan menggunakan persamaan fungsi. Ya, baik, berarti Bapak ada satu tujuan pembelajaran yang akan dilakukan hari saat praktik pembelajaran nanti ya Pak, menentukan rank apabila domain diketahui dengan persamaan fungsi. Iya. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh murid-murid di kelas ya Pak? Iya, betul Iya. sekali. Baik, materi ini tentu sudah pernah dipelajari sebelumnya, begitu ya Pak? Iya, betul sekali. Jadi saya ingin tahu apa saja yang sudah Bapak lakukan selama menyampaikan materi atau praktik pembelajaran di kelas dengan materi tersebut sebelumnya. Sebelumnya saya mempraktekkan proses pembelajaran di kelas itu secara konvensional, itu lebih banyak menggunakan ceramah. Nah, sehingga saya tahu murid tidak begitu termotivasi dalam mengikuti kegiatan selama proses pembelajaran berlangsung. Oke, baik ya, Bah. Berarti yang saya tangkap dari yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya Bapak melakukan pembelajaran sebelumnya dengan materi ini dengan cara konvensional, yang artinya Bapak masih melakukan dengan metode ceramah, begitu ya Pak? Iya, betul sekali. Dan ternyata murid-murid belum termotivasi ya, belum tertarik begitu ya? Iya, lebih cenderung Belum tertarik untuk fokus dalam belajar. Nah, betul sekali. kalau begitu berarti menurut Bapak apakah pembelajaran yang dilakukan itu sudah ideal atau belum? Kalau masalah ideal, ya sebenarnya untuk peserta didik belum bisa kita katakan ideal itu. Baik, Ya, belum bisa. karena mereka proses pembelajaran tidak berjalan dengan baik, karena mereka tidak termotivasi untuk belajar. Ya, berarti menurut Bapak idealnya di kelas murid-murid kalau dalam belajar itu inginnya Bapak seperti apa gitu? Inginnya terjadi komunikasi dua arah. Ya. Istilahnya mereka tidak menerima begitu saja apa yang disampaikan guru, mereka nerima saja persoalan yang dikasihkan, mereka hanya cenderung menunggu jawaban dari guru. Yang saya inginkan mereka terlibat dalam pembelajaran itu, maksudnya mereka bukan sebagai penonton, tapi mereka hendaknya sebagai pemain dalam pembelajaran. Iya. Baik, berarti Bapak punya punya skala ideal begitu ya, inginnya murid di kelas itu adanya komunikasi dua arah, kemudian murid tidak hanya mengharapkan dari Bapak sendiri begitu ya Pak? Iya, tepat sekali. Baik, nah untuk mengatasi kendala Bapak tadi itu kan sebagai tantangan di kelas ya Pak, Iya. Bapak mengajar. Nah, Bapak punyakah rencana
yang akan Bapak lakukan untuk meminimalisir atau masalah tersebut atau meningkatkan minat belajar dan juga standar ideal yang Bapak inginkan tadi? Ya, ada, tentu saja ada. Kita malah sudah punya rencana agar siswa itu terlibat dalam belajar. Jadi terjadi komunikasi dua arah, dari guru ke siswa dan dari siswa ke guru. Kita harus menerapkan pembelajaran yang inovatif. Jadi tidak monoton dan tidak membosankan. Jadi inovatif yang saya pilih yaitu menerapkan atau menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PBL. Baik, berarti Bapak sudah punya rencana ke depan ingin melakukan pembelajaran inovatif dengan mengambil pada pembelajaran PBL, begitu ya, Iya, Pak? betul sekali. Baik, apa yang akan Bapak lakukan dengan PBL tersebut di kelas nantinya? Nah, tepat sekali. Saya mengambil PBL Project Based Learning karena siswa ini di awal pembelajaran mereka kita orientasikan pada masalah. Masalah itu kita tulis di dalam LKPD atau lembar kerja peserta didik. Setelah kita berikan masalah di LKPD, kita nanti akan putar video pembelajaran yang menolong mereka untuk memahami masalah yang ada di LKPD, dan diharapkan mereka mengamati video tersebut dan nantinya mereka telah mengerti, mereka bisa menyelesaikan masalah yang ada di LKPD sehingga siswa ini betul-betul terlibat di dalam pemecahan masalah. Jadi tidak guru saja yang mengajarkan agar mereka bisa menjawab, tetapi mereka memang betul-betul melibatkan diri dalam masalah yang kita berikan. Baik Pak Masuri, selanjutnya saya ingin tahu dalam proses supervisi yang akan kita lakukan nanti, area pengembangan mana yang akan menjadi fokus kita dan ingin Bapak tingkatkan? Ya, kalau menurut yang saya amati, itu yang perlu kita fokus adalah tentang langkah dari problem based learning yang ketiga, yaitu membimbing penyelidikan siswa secara individual ataupun kelompok. Itu yang harus kita fokuskan menurut saya. Berarti Bapak ingin meningkatkan pada salah satu langkah pembelajaran, membimbing murid dalam penyelidikan secara individu di kelas nanti. Ya, berarti terkait dengan permasalahan yang Bapak sajikan nanti di kelas ya Pak? Iya, betul sekali. Baik, kenapa Pak Masuri ingin meningkatkan atau memfokuskan pada bagian itu? Adakah alasan Bapak? Mohon Bapak ceritakan. Ya, tepat sekali. Memang saya memilih yang langkah ketiga ini, membina penyelidikan peserta didik secara individual ataupun kelompok, karena ada masalah di sini yang kita rasakan ketika kita melakukan pembinaan atau pembimbing. Kita menemukan siswa, tidak semua siswa itu mempunyai kemampuan yang sama. Dalam satu kelompok saja, misalnya 5 orang, itu ada satu siswa yang cepat menanggapi apa yang kita sampaikan, sementara siswa yang lain belum tentu bisa menanggapi dengan cepat, sehingga kita mempunyai masalah di situ. Kita hanya bisa membina satu siswa, tapi tidak bisa membina untuk sekaligus, karena tingkat berpikir mereka itu tidak sama, atau bisa dikatakan heterogen. Gitu. Ya, baik Pak. Artinya Bapak di sini sudah memahami bahwasannya murid kita itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, begitu ya Pak? Iya, tepat sekali. Iya. Nah, untuk mengatasi perbedaan tersebut, apa langkah yang akan Bapak lakukan begitu di dalam kelas nantinya? Ya, secara umum tentu kita harus memahami dulu karakter siswa ini, karena ada siswa yang cepat mengerti dengan kata-kata, dengan apa yang kita katakan sama mereka,
secara tertulis, dan ada pula yang cepat mengerti bila di videokan, dia melihat langsung. Jadi perbedaan mereka itu harus kita amati. Jadi mana siswa yang lebih cepat mengerti dengan video, tentu kita berikan mereka video, mereka mengamati dengan matanya. Jadi mana yang cepat mengamati melewat pendengarannya saja, ya kita sesuaikanlah, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, itulah yang akan kita pilih. Baik, luar biasa sekali Pak Iya. Mas Suri. Yang artinya di sini Bapak sudah memahami bahwasannya murid kita ini memiliki latar belakang yang berbeda, tingkat kemampuan yang berbeda, dan minat yang berbeda, begitu ya Pak? Iya, tepat sekali. Iya. Lalu berarti nanti lalu Bapak artinya memahami juga bahwasannya ada perbedaan yang menyebabkan hasilnya pembelajaran murid kita juga berbeda, begitu ya Pak? Iya, tepat sekali, betul itu. Baik, untuk mengakomodir perbedaan tadi di kelas, ada yang minatnya berbeda, ada yang kemampuannya beda, kesiapan belajarnya beda, karakteristiknya berbeda menurut kita. Nah, apa nih rencana Pak Mas Suri berikutnya? Ya, tentu saja kita mengadakan perubahan atau diferensiasi itu tentang bisa dikatakan gaya belajar guru. Itu jangan dari awal sampai akhir, jangan dengan satu cara saja. Misalnya dengan cara yang sama dari awal sampai akhir. Misalnya begini, kita misalnya menerangkan kepada siswa itu dengan menggunakan gambar yang telah tersedia. Nah, nanti sampai akhir gambar terus. Hendaknya kita ganti dengan ada bahan ajar yang lain, seperti bangun-bangun kubus yang telah tersedia. Jadi kita bawa bangun itu langsung dilihat sama mereka. Jadi tidak gambar lagi, sudah masuk kepada yang nyata. Mereka ya bisa mereka lihat langsung. Jadi dengan demikian mereka lebih bisa mengerti, karena perbedaan mereka itu ada yang bisa secara langsung, tetapi ada juga yang mengerti hanya dengan gambar saja. Demikian. Iya, baik Iya, Pak. Berarti iya. yang saya tangkap di sini artinya Bapak sudah memahami bahwasanya perbedaan itu harus diakomodir. Iya. Lalu Bapak ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, begitu ya Iya, Pak? betul sekali. Iya, luar biasa Pak. Baik, luar biasa sekali rencana yang sudah Bapak buat ya untuk tujuan yang akan Bapak capai pada pertemuan di kelas nanti. Nah, itu sesungguh apresiasi buat Bapak. Untuk rencana yang luar biasa itu, kapan Bapak akan melakukannya? Ya, sesuai dengan jadwal lah. Ya, Sesuai dengan jadwal supervisi yang kita sepakati ya Pak. Oke, ya. Iya, baik. Saya luar biasa banget Bapak rencana-rencananya. Saya penasaran dengan hasilnya ya Pak. Nanti saya akan ikut ke kelas Bapak, duduk di dalam kelas untuk melihat bagaimana proses pembelajaran yang akan berjalan nanti. Oke, silakan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Sampai ketemu lagi nanti saat waktu. Oke, sama-sama. Saya juga terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.